Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi ya guys mengenai bagaimana caranya breeding ya guys ya. Bukan cuma untuk jenis ikan cupang, tapi bisa juga untuk jenis ikan yang lainnya guys. Oke, langsung saja dimulai ya guys ya. Tanpa berlama-lama kita lihat di sini. Sering sobat menemukan istilah crossbreed, inbreed, linebreed dan lain-lainnya ya guys ya. Nah, bingung nih bagaimana caranya untuk mendapatkan kualitas ikan yang baik. Di sini saya akan bahas lebih detail lagi ya guys ya mengenai teori ya guys. Ini teorinya guys. Istilah dalam breeding guys. Kita mulai aja langsung. Nah, sebelum sobat melakukan breeding, sobat harus tahu tujuannya itu apa. Di sini tujuan breeding adalah untuk mendapatkan hasil ikan yang maksimal. Sesuai dengan keinginan, sobat harus menyeleksi keturunan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi sebelum sobat melakukan breeding ini, sobat harus tahu tujuannya apa dan harus mengetahui apa itu faktor genetiknya guys. Nah, ikan cupang ini memiliki dua faktor genetik, yaitu faktor genotip dan fenotip guys. Nah, faktor genotip adalah sifat menurun yang tidak terlihat dari luar seperti karakter, temperamen, cara bertarung, dan lain-lain yang tidak tampak guys. Nah, jika sobat ingin mendapatkan ikan cupang yang agresif, itu merupakan faktor genotip guys. Karena itu tidak tampak seperti ikan laga ya guys ya, ikan cupang adu. Nah, namun faktor fenotip adalah karakter genetik yang terlihat dari luar seperti warna, form, bentuk ekor, dan lain-lainnya. Nah, ini dia yang sering menjadi perhatian untuk para breeder ya guys ya, mengenai faktor fenotip tadi guys. Seperti warna, form, bentuk ekor, dan lain-lainnya guys. Lebih cenderung yang dipakai untuk breeder ikan cupang yaitu fenotipnya guys ya, tanpa mengenyampingkan genotipnya tadi guys. Oke, selanjutnya kita lihat. Ya, kita mulai dengan inbreed ya guys ya. Karena banyak nih konten atau video-video dari para breeder mengenai inbreed keturunan pertama dan keturunan kedua. Apa sih inbreed itu? Kenapa beda dengan crossbreed? Ini langsung saja kita simak guys. Inbreed atau inbreeding adalah persilangan antara dua individu ikan cupang yang memiliki hubungan darah sangat dekat seperti ibu dikawin silangkan dengan anak atau bapak dikawin silangkan dengan anak dan lain-lainnya guys. Contoh seperti ini guys. P1, P itu parental ya guys ya, atau kita sebut indukan jantan disilangkan dengan indukan betina. Nah, hasil F1 itu tadi, F1 itu keturunan ya guys ya. Keturunan satu anak jantan itu dikawin silangkan lagi dengan keturunan satu dari betinanya guys. Itu namanya inbreed guys. Jadi saudara dikawin silangkan dengan saudara. Sampai biasanya breeder itu sampai generasi keempat saja ya guys ya, atau F4. Tujuan dari inbreed adalah untuk memperkuat genetik. Dengan metode inbreed kita bisa memperkuat genetik warnanya guys, agar istilahnya kita bilang stabil lah warnanya, nggak berubah-berubah lagi untuk dikawinkan lagi guys. Nah, mendapatkan keturunan warna yang bagus dan sama seperti indukan jantan atau betinanya guys. Seperti itu. Jadi biasanya dari crossbreed dulu ya guys ya. Misalnya sobat ingin warna merah dari jantan, hitam dari betina, itu terus dilakukan inbreed lagi kemudian untuk di generasi pertama sampai keempatnya guys. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Sebaiknya lakukan metode cara inbreed ini hanya sampai generasi keempat saja atau 4 kali saja untuk tetap mendapatkan hasil yang optimal. Lebih dari 4 kali seperti keturunan kelima dan keenam dan seterusnya, kemungkinan besar akan beresiko keturunan menjadi jelek, tidak bagus dan tidak stabil seperti anakan menjadi cacat dan kehilangan warna. Nah, itulah tadi kekurangan dari inbreed ya guys ya. Sebenarnya ini tidak hanya terjadi pada ikan juga guys. Sebenarnya ini tidak hanya terjadi pada ikan saja guys, melainkan pada semua jenis makhluk hidup. Sebenarnya inbreed dilarang ya guys ya. Oke, selanjutnya line breed. Line breed adalah istilah untuk persilangan individu ikan cupang yang memiliki hubungan darah tidak terlalu jauh, seperti contoh nenek kakek dikawin silangkan dengan cucu,
atau paman bibi kawin silangkan dengan keponakannya guys. Tujuan dari line breed yaitu untuk memperkuat genetik ataupun mengembalikan sifat genetik dari tetua atau karakter utama yang hilang setelah proses inbreed. Contohnya di sini kita lihat indukan satu jantan, indukan dua betina menghasilkan keturunan pertama, dikawinkan dengan keturunan pertama juga. Itu namanya inbreed tadi guys. Maka hasilnya adalah keturunan kedua. Nah, genetik dari keturunan pertama ini sudah kuat nih guys di keturunan kedua. Ini ya. Nih, keturunan kedua ini. Tapi misal sobat ingin memperkuat lagi dari warna dari indukan kedua tadi karena mungkin kurang menonjol warnanya, jadi misalnya sobat kawinkan lagi dengan indukan betina yang dari kakeknya lagi nih. Bisa saja, itu namanya line breeding guys. Nah, ini yang biasa diterapkan untuk misalnya memperkuat genetik dari red koi-nya misalnya. Misalnya di keturunan kedua ini red koi-nya kurang nih, kurang kuat nih genetiknya. Jadi sobat bisa ambil lagi indukan dari kakeknya yang red koi juga. Nah, seperti itu. Maka nanti hasil anakannya ini yang disebut dengan line breeding. Nah, tujuan dari line breeding adalah memperkuat genetik indukan jantan. Maka kawinkan betina F2 dengan P1 atau induk jantan. Sebaliknya, kalau sobat ingin menurunkan genetik indukan dari betina, maka kawinkan jantan keturunan kedua dengan apa? Dengan indukan kedua dari betina. Nah, selanjutnya ada crossbreed. Crossbreed atau crossbreeding atau biasa juga disebut dengan outbreed adalah kawin silang antara dua ikan cupang yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Tujuan dari crossbreed adalah untuk menciptakan variasi bibit yang baru dari sifat, karakter, warna, dan bentuk berbeda dari sebelumnya guys. Ini sudah tahu semua ya, misalnya pejantan Nemo kita kawinkan dengan emerald, atau pejantan Nemo kita kawinkan dengan black samurai, maka itu disebut dengan crossbreed. Nah, ada juga ini guys, superbreed. Superbreed atau superbreeding adalah istilah untuk individu ikan cupang yang selalu mampu menurunkan sifat dan genetik terbaik pada keturunannya. Superbreed adalah tujuan akhir dari metode breeding. Nah, dari sekian breeding ini, kalau kita lihat tadi dari inbreed ya, kalau dia mampu untuk menghasilkan paten nih warna dan bentuk dari tubuhnya atau karakternya, itu kita sebut dengan superbreed. Superbreed ini adalah indukan super lah, istilahnya seperti itu ya guys ya. Ya, habis guys. Nah, sekian informasi dari saya. Apabila bermanfaat untuk kalian semua, silahkan klik like dan subscribe ya guys ya, mengenai edukasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.